Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi hari ini kita akan melakukan bimbingan bimbel materi untuk materi penalaran matematika ya. Baik, sebelumnya teman-teman bisa on cam semua dulu. Kita ambil foto bersama. Silakan on cam semuanya. Halo, yang lainnya? Ayo guys, on cam, on cam, on cam, on cam, on cam. Kalau backgroundnya nggak bisa dipakai, nggak apa-apa guys. Kalau emang ada kendala nggak bisa dipakai, it's okay. Nggak pakai, nggak apa-apa. Sudah ya, saya ambil. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sebentar, sebentar. Oke, baik. Selanjutnya saya alihkan ke Kabila. Oke, terima kasih Kak Ikra. Apakah suara saya sudah terdengar ya? Sudah Kak ada. Oke, saya langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman semuanya. Terima kasih telah bergabung kembali dalam pertemuan yang kedua pada subtes penalaran matematika ya. Oke, kita kembali lagi di jam ini udah lebih 10 menit ya, teman-teman. Oke, gimana kabarnya hari ini? Silahkan di reaction di kolom chat ya. Ini aku coba on cam, pakai apa namanya? Pakai background ya, biar sama-sama kayak kalian. Karena ini masih belum maksimal, aku coba tadi cari-cari webcamku waktu awal maba dulu. Oh, ternyata ketemu. Oke, gimana? Alhamdulillah baik. Apakah semuanya sudah mengerjakan tryout? Apakah semuanya sudah mengerjakan tryoutnya? Sudah. Sisa PM. Kenapa? Kenapa disisain? Kenapa disisakan? Siapa ini? Ahmad Saiful. Kenapa disisakan? Gimana? Apakah ada karena nunggu mood? Oke. Kenapa? Aduh, karena masih nunggu mood. Oke, yang lainnya. Untuk tryoutnya ini dari teman-teman apakah ada sudah muncul nilainya? Oke, sudah. Denis sudah. Tryoutnya ini apakah langsung muncul nilainya teman-teman? Atau apa? Oh, belum ada nilainya. Oke, ini hari minggu terakhir ya kalian masuk sekolah. Terus aku harap hari ini teman-teman udah sampai di rumah masing-masing, udah pulang dari sekolah dan eh, udah siap untuk pertemuan hari ini. Oke, apakah sudah siap?
teman-teman? Oke, siap. Sebelumnya mau tanya lagi nih, dari pengerjaan Riot itu apakah ada kendala? Maksudnya kesulitannya ada di mana, teman-teman? Kesulitannya ada di mana? Sulitnya sukses apa? Durasinya Kak bentar banget. Oke, iya itu biasanya udah disesuaikan ya karena di frameworknya SNBT itu teman-teman udah ada waktunya masing-masing. Jadi subtes ini berapa menit, subtes ini berapa menit. Nah, makanya aku kemarin kalau ngasih soal juga aku kasih waktu 2 menit. Tapi nggak apa-apa, nanti aku nggak ngotak. Ya, memang seperti itu. Tesnya memang seperti itu. Jadi nanti aku kasih, nggak apa-apa, masih aku kasih waktu 3 menit ya per soal. Silahkan kalian mengerjakan seperti itu. Subtes literasi panjang banget ceritanya. Scroll ke atas ke bawah lagi, eh, atas lagi. Nah, itu harusnya ada tips and triknya ya. Sama sebenarnya subtes literasi, kemudian penalaran matematika. Kalau yang ada bacaan yang panjang-panjang, itu harus ini ya teman-teman, harus baca soalnya terlebih dahulu. Baru kita nggak scroll ke atas ke bawah gitu. Kira-kira yang ditanyakan apa sih? Nah, biasanya kalau soalnya itu misal satu bacaan kan panjang banget ya, satu bacaan buat 3 soal. Nah, soal pertama itu pasti di atas, yang paling atas. Soal kedua, kemudian di bawahnya lagi. Soal ketiga juga di bawahnya. Jadi, bisa juga berurutan seperti itu ya. Oke, sebelum mulai, apakah ada pertanyaan? Baru mulai, sudah ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan terkait subtes-subtes tersebut? Kalau aman, kita lanjutkan ya. Kalau aman, kita lanjutkan. Ini berapa nih yang join? 22 ya. 22 yang join, aku harap nanti kalau ada latihan soal, teman-teman bisa jawab semuanya ya. Bisa tuliskan di kolom chat jawabannya apa. Jadi teman-teman harus aktif, maksimalkan kesempatan yang ada. Karena ini kita udah pertemuan kedua, masih ada 3 pertemuan lagi ya. Oke, jadi minta tolong dimaksimalkan. Oke, mohon izin share screen dulu. Oke. Oke, apakah sudah muncul? Apakah share screen saya sudah muncul, teman-teman? Ya, Kak. Oke, aman ya. Oke, kita mulai. Nah, seperti biasa, bisa minta tolong ya perhatikan apa yang aku bagikan ke teman-teman. Oke, mulai ya. Oke, perhatikan. Ini ada satu soal lagi buat awalan banget, buat kalian untuk mengetes nih apakah udah siap pembelajaran hari ini atau belum. Oke, jika sapi menghadap ke utara, maka ekornya menghadap kemana? Nah, di samping kanan itu udah aku sajikan gambarnya ya. Karena kemarin nggak ada gambarnya, jadi cuma pertanyaan doang. Nah, kali ini aku kasih gambarnya. Jadi kalian bisa apa namanya bernalar juga. Bisa pakai nalar kalian ya. Udah ada gambarnya, kira-kira ekornya tuh menghadap kemana. Oke. Tergantung Kak, sapinya hadap depan atau samping kanan, kiri, selatan, selatan. Oke, nah itu udah ya teman-teman. Bentar, aku. Nah, kan itu udah aku kasih ya, menghadap ke utara atau selatan ya. Nah, jadi teman-teman bisa nalarnya digunakan. Jadi sapinya tuh menghadap ke utara. Oke, itu ya. Oke, karena sapinya menghadap ke utara, maka ekornya menghadap ke teman-teman. Mbak di sini banyak yang jawab selatan. Oke. Nah, yang jawab ke bawah ini ada 2. Yang pertama dari Anggi Maulina, yang kedua dari Yanto Sugeng Santoso. Oke, nah kalau diperhatikan menghadap kemanapun sapinya, pasti ekornya menghadap ke bawah ya.
pasti menghadap ke bawah, teman-teman. Oke, lihat tuh, di sebelah kanan ada 3 sapi, tapi yang kelihatan ekornya yang mana? Yang tengah. Jadi ekornya menghadap ke bawah. Benar seperti itu? Di penglihatan kalian atau berbeda? Oke, gimana? Masih masuk akal? Sudah penalaran ini? Sapi tetangga saya nggak ada ekornya soalnya, Kak. Emang bisa, emang ada. Kok bisa nggak ada ekornya tuh? Sapi apa yang namanya? Sapi apa jenisnya ya? Bisa aja ini saya full. Oke, aku izin on off cam ya teman-teman, karena ini aku udah mulai pakai pen, jadi nggak bisa pakai webcam, jadi harus salah satu aja. Oke, udah siap ya teman-teman, harus harus fokus untuk pertemuan kali ini. Oke, udah siap, berarti di sini kita langsung masuk ke soal. Nah, kira-kira teman-teman yang kemarin oleh-olehnya itu apakah masih ingat atau udah lupa ya? Kan kemarin aku kasih oleh-oleh, apakah sudah disantap, apakah sudah dikerjakan? Ya gimana? Oleh-oleh yang kemarin apakah sudah dikerjakan teman-teman? Oke, gimana? Apakah ada kendala terkait oleh-oleh yang kemarin? Jujur belum. Nah, kenapa belum? Ya, kenapa teman-teman belum mengerjakan? Sudah. Ayo, buat teman-teman yang udah jawab, bisa kirim ya. Nah, ini ya soalnya. Silahkan drop jawabannya kalian. Aku tunggu 1 menit aja, karena kemarin udah aku kasih dari kemarin ya. Jadi silahkan drop jawabannya mulai dari sekarang. Oke, ada yang jawab B. Jadi sambil aku nyiapin pennya, silahkan kirim jawabannya teman-teman. Silahkan kirim jawabannya. Oke, banyak yang menjawab B. Nah, kalian ngerjakannya pakai apa? Pakai rumus apa? Atau menggunakan strategi apa yang kalian gunakan untuk mengerjakan soal ini? Soal oleh-oleh ini. Oke, kalian menggunakan strategi apa? Apa yang kalian gunakan? Strategi apa yang kalian gunakan? Oke, apakah ada yang mau sharing? Oke, aritmatika deret. Rumus barisan deret aritmatika. Oke, nah teman-teman, barisan aritmatika, oke. Barisan dan deret itu berbeda ya, teman-teman. Jadi barisan sendiri, barisan aritmatika, aritmatika sendiri, deret aritmatika sendiri. Nah, untuk konsep yang ini, untuk soal yang ini, kita menggunakan apa? Menggunakan rumus barisan aritmatika. Seperti itu ya. Oke. Nah, gimana tuh, Kak? Penerapannya dalam soal ini? Oke. Perhatikan dulu, yang ditanyakan itu gajinya siapa? Yang ditanyakan adalah gajinya staff. Staff baru. Oke, staff. Staff berarti yang ini ya. Pendapatan gaji bulan sebesar, nah udah dikasih tahu kalau gajinya segini. Tapi kita disuruh mencari bulan keberapa untuk mendapatkan gaji segitu. Ingat di sini ada gaji bulan pertama. Tapi kita masuk dulu rumusnya. Kalau rumus deret aritmatika, oh sorry, rumus barisan aritmatika berarti UN A plus N dalam kurung N min 1 B ya. Oke, jadi yang 7 juta ini sebagai apa? Yang 7 juta ini sebagai apa, teman-teman? Oke, karena udah mendapatkan gaji bulanan sebesar segini, 7 juta, maka 7 juta ini sebagai, ayo, sebagai apa? Sebagai UN ya, sebagai UN. Nah, kalau kita mau mencari bulan keberapa, berarti bulan itu masuk apa? Masuk kategori yang mana? Ada UN, ada A, ada N, kemudian ada B. Ya. Oke, jadi bulan ke itu masuk ke N. Oke. Nah, di sini gaji bulan pertama ya. Jadi A itu gaji bulan pertama. Nah, besar kenaikan setiap bulan. Jadi
besar kenaikan setiap bulan itu naik, setiap bulan naik, setiap bulan naik. Nah, jadi kalau kita selisihkan, kalau kita kurangkan, kita cari selisihnya, maka selisihnya itu adalah 100.000. Maka 100.000 ini menjadi B. Kalau di sini kita panggilnya apa? Panggilnya beda ya. Beda itu selisih. Maka UN itu adalah 7 juta. Oke. A-nya itu 5 juta. Kemudian N-nya, oke, N-nya itu kita mau cari, teman-teman. N min 1, kemudian B-nya itu 100.000. Oke, sampai sini. Aman ya? Nah, jadi kalau ada kalian cari N-nya, padahal N-nya itu ada di tengah-tengah ya. Jadi kita substitusikan semuanya dulu, kemudian N-nya itu tetap N, karena N itu yang kita cari. Kemudian, oke, pindah ya, pindah ruas 7 juta dikurangi 5 juta, sisa 2 juta. Ya, 2 juta. Oke, nah N-1. Nah, kalau kayak gini, hitungnya seperti apa, Kak? Oke, bisa juga kalian kalikan 100.000 dikali N, kemudian 100.000 dikali min 1. Namun ada cara cepatnya teman-teman. Di sini N min 1 ya, kita tulis ulang aja biar teman-teman paham harusnya itu dari mana sih Kak. Gitu. Nah, kalau ini kan perkalian ya teman-teman, N min 1 dikali 100.000. Maka untuk pindah 100.000-nya itu pindah ke sebelah kiri, itu bukan dikurangi lagi, tapi dibagi. Jadi 2 juta dibagi 100.000. Oke, berarti N min 1. Nah, tinggal aja coret, coret. Dua, di sini dua berarti di sini juga dua, teman-teman. Jadi kita masih sisa sama aja N min 1 sama dengan 20. Maka N-nya sama dengan 21. Oke, ini aman ya. Oke, ini soal oleh-oleh yang kemarin. Oke, apakah ada pertanyaan? Tapi aku harap udah bisa. Karena apa? Karena ini udah materi kemarin. Ya, oke. Di habis ini aku akan share soal apa? Soal materi yang baru. Soal materi baru. Jadi kita udah masuk ke materi yang baru. Oke, bentar belum dihapus ya. Kalau nggak dihapus nih nggak bisa di next. Oke. Nah, udah dibaca ya kemarin ngabuburit. Jadi ngabuburit sambil baca kontennya. Aku harap semuanya udah baca kontennya. Nah, ini konten yang pertama. Konten yang pertama itu terkait ada cangkir kopi, ada satu cangkir kopi susu, kopi hitam ya, dan 2 donat. Kira-kira ini yang masuk di sini itu adalah teman-teman cowok. Kira-kira kalau yang laki-laki nih buat kalian teman-teman cowok ini yang ada di kelas B itu biasanya kalau ngopi pesan apa? Kalau ngopi pesan apa yang cowok-cowok? Halo, americano. Americano, oke. Americano karena sekarang americano udah bermasalah ya dalam tanda kutip bermasalah, maka eh, ada suatu kafe yang americano-nya tuh dihapus. Menu americano-nya tuh dihapus. Oke, ya cewek-cewek apa? Matcha. Andika ini cowok ya, coklat. Oke, cappuccino, red velvet. Ada yang ini nggak suka kopi susu gula aren? Cowok cewek apakah ada yang suka kopi susu gula aren di sini? Enak. Oke, nggak nggak suka. Oke ya, karena berbagai macam-macam. Apa yang paling best seller itu apa matcha sekarang ya? Oke, kemanisan. Nah, untuk untuk konten yang pertama ini kita gunakan untuk 2 soal ya. Karena kemarin udah, tapi kemarin kan di soal yang paling terakhir itu ada satu informasi untuk 2 soal ini aku taruh yang paling depan untuk aku taruh yang paling awal ya. Nah, nanti teman-teman di soal UTBK juga ada soal seperti ini. Seperti yang aku sebutkan tadi, untuk menjawab soal nomor berapa dan berapa. Nah, untuk di penalaran matematika itu ada bacaannya ada yang simple seperti ini. Karena apa? Karena yang panjang itu ada di literasi. Jadi di matematika, di penalaran matematika itu masih ada bacaan yang cuma sedikit. Nah, seperti itu. Oke, silahkan.
Ini soal yang pertama terlebih dahulu, aku kasih waktu 2 menit. Sorry, aku kasih waktu 3 menit ya untuk kali ini. 3 menit jadi jam 3 lebih 30 itu kalian bisa silahkan mengirimkan jawabannya. Oke, silahkan dikerjakan ya. Oke, soal nomor satu silahkan dikerjakan. Masih aku kasih waktu 3 menit untuk yang pertama. Pertama aku kasih waktu 3 menit ya teman-teman biar kita bisa di sini kita bisa tahu kurangnya kalian di mana, kemudian kendalanya seperti apa. Oke, silakan sudah bisa mulai mengerjakan ya. Oke, yang ditanyain apakah di sini yang ditanyain selisih harga satu cangkir kopi susu dan satu cangkir kopi hitam. Oke, udah. Oke, aku tunggu jawaban kalian. Aku harap semuanya menjawab, semuanya mengirimkan jawabannya. Oke, silahkan teman-teman. Oke, sisa berapa nih? Sisa 2 menit lagi ya, sisa 2 menit lagi. Nah, jawabannya ini masih umum karena em, tapi nanti ada sih, ada opsi jawaban dengan pernyataan seperti yang kemarin. Ini beda jenis soal. Jadi meskipun satu subtes ya, pasti ada berbagai jenis soal. Jenis soal itu tergantung apanya, Kak. Bisa tergantung materi, materi yang berbeda-beda, kemudian bisa tergantung jenis opsinya, ya. Jadi ada dua jenis. Berbeda materi atau berbeda jenis opsinya, seperti itu. Oke, tinggal 1 menit lagi, teman-teman. Yuk, kita awali dengan yang manis-manis, yang pahit-pahit ini. Kopi jadi pahit ya. Oke, ada yang jawab C. Aksa, Erika, jawab C. Oke, aku keep ya. Pak juga jawab C. Oke, dua lagi teman-teman. Dua lagi. Oke, Denis juga jawab C. Nah, kira-kira ini materi apa sih? Silakan kalian tebak sendiri ya. Jadi aku nggak ngasih tahu hari ini kita belajar materi ini. Aku nggak ngasih tahu seperti itu. Tapi biar kalian menebaknya. Oh, kalau soal seperti ini tuh materi ini. Kemudian jadi aku harus menggunakan materi. Jadi aku harus menggunakan rumus yang ini. Oke. Ahmad Saiful Al-Jabar ya. Oke, bagus banget Saiful. Jawaban yang pas. Iya, kita masuk materi aljabar teman-teman. Jadi kalian harus perhatikan mana sih yang nanti akan menjadi materi aljabar. Karena apa? Karena di penalaran matematika itu soalnya berbentuk cerita, kebanyakan berbentuk cerita. Oke, semuanya menjawab C. Nah, gimana cara kalian menyelesaikannya? Apakah menggunakan variabel-variabel? Oke, karena aljabar seringkali identik dengan variabel, maka kita bisa permisalkan menggunakan variabel juga. Oke, jadi yang menjadi variabel X itu siapa? Terserah sebenarnya yang mau jadi X siapa. Karena biar urut, maka ini sebagai X ya, kemudian ini sebagai Y, dan ini sebagai Z. Oke, nah karena totalnya itu 30.000, maka ingat kalau total itu ditambah teman-teman. Kalau total itu ditambah, maka X plus Y plus Z itu sama dengan 30. Nah, kita bisa aja nulis 30, enggak 30.000, bisa aja. Tapi ingat nanti di jawaban yang terakhir, teman-teman. Ya, bentar, nolnya jelek banget ini. Oh ya, 2Z ya. Sorry. 2Z sama dengan 30. Gitu. Jadi nanti ingetin kalau di akhir ternyata 30-nya itu harusnya 30.000. Seperti itu ya. Oke. Nah, ditanya apa? Selisih. Berarti kalau selisih itu dikurangi, teman-teman. Ingat yang dikurangi itu siapa? Tergantung urutannya yang ada di sini. Di sini kopi susu terlebih dahulu ya. Berarti Y dikurangi X. Ya, Y dikurangi X. Nah, oke. Aman ya. Kemudian lihat lagi. Ada Jerry. Tadi kan punyanya Herman dan Irman. Nah, sekarang punyanya Jerry. Jerry itu beli apa aja? Jerry cuma beli kopi hitam ya.
Jadi kopi hitamnya itu adalah apa? Berarti X. Kemudian dan satu donat berarti X plus Z sama dengan berapa? Sama dengan 13. Oke. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Aman ya? Ya, jadi kita di sini eliminasi siapa, Kak? Di sini eliminasi siapa? Kayak eliminasi teman-teman. Nah, karena X sama X, maka jadi 0 ya. Jadi kita eliminasi X di sini. Ya, sedangkan di bawahnya itu nggak ada Y. Jadi gimana? Tetap aja karena Y dikurangi 0. Jadi tetap Y. Kemudian 2Z dikurangi Z itu berapa? 2Z dikurangi Z adalah Z. Kemudian 30 dikurangi 13. Berapa? 17. Jadi kita punya nilai Y plus Z sama dengan 17. Oke. Nah, kita cari lagi nih. Ini adalah persamaan, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Jadi ini bisa menjadi persamaan yang ketiga. Oke. Jadi kita udah eliminasi X. Kita bisa aja ini ambil dari pernyataan persamaan 2, itu kan X plus Z sama dengan 13 ya. Kemudian Y plus Z sama dengan 17. Oke, nah dikurangi lagi. Atau teman-teman bisa dibalik ya, bisa dibalik. Dibalik kayak gimana, Kak? Dibalik jadi Y plus Z sama dengan 17, kemudian X plus Z sama dengan 13. Nah, itu mau yang mana aja bisa teman-teman, sama, nilainya sama ya. Karena apa? Karena kita mau mengeliminasi Z, tapi harusnya pilih yang mana, Kak? Yang kanan atau yang kiri? Nah, sesuaikan dengan soalnya, teman-teman. Nah, sesuaikan dengan soalnya. Soalnya itu Y dikurangi X. Maka Y dikurangi X adalah yang ini. Gitu ya. Biar apa? Biar kita nggak mencari satu-satu. X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Nah, karena yang ditanyakan adalah Y min X, maka paling tidak kita cari nilai Y sama nilai X ya. Nah, jadi biar nggak mencari satu-satu, bisa juga langsung pakai cara yang ini, yang sebelah kanan ini ya, yang aku centang. Makanya di sini kan Y dikurangi X ya. Y dikurangi X. Nah, Z-nya 0, kemudian 17 dikurangi 13 hasilnya adalah 4. Oke, ingat tadi kita punya ribuan, maka jawabannya adalah 4.000. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau ada pertanyaan, segera kirimkan di kolom chat. Oke, silahkan ya. Nggak perlu malu-malu. Nggak perlu malu-malu. Oke, apa enggak 2Z, Kak? Yang mana? Yang ini ya. Kan Z dikurangi Z. Jawabannya adalah 0. Gitu ya. Oke, bentar. Atau mau dikasih lebarnya aja. Oh, ini 2Z yang tadi. Oh, oke, oke. Sorry, sorry. Aku baru baca. Oke, berarti aman ya, teman-teman. Oke, kita next ke soal yang nomor 2. Ya, ntar aku hapus dulu. Buat teman-teman yang ayo harus aktif semua ya. Silahkan komen-komen, nggak apa-apa, komen semuanya ya. Biar aku tahu mana nih teman-teman yang lain gitu. Oke, nomor 2 sekarang nomor 2. Oke, silahkan 3 menit ya. Jadi jam 3 lebih 39 kalian sudah bisa mengirimkan jawabannya. Oke, silahkan. Soal nomor 2, silahkan dicoba terlebih dahulu.
Oke, sudah ada yang menjawab. Ada Sarlis jawab E. Ini rata-rata jawab E. Putri jawab E. Khairun Nisa. Kemudian Feby Dwi jawab E juga. Anggi juga jawab E. Ayo, yang lainnya apakah ada jawaban yang berbeda dari teman-teman yang udah menjawab? Apakah dari jawaban yang berbeda? Kak, punya aku jawabannya A. Nggak apa-apa teman-teman langsung aja. Jadi malu Kak, kok jawabannya semuanya E tapi punyaku A sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman kalian kalau mau mengerjakan sesuaikan dengan apa? Sesuaikan dengan hasilnya kalian. Nggak apa-apa sesuai dengan hatinya. Jadi nanti saat apa hari HUTBK-nya itu kok jawabanku A ya, tapi kan kalian nanti nggak bisa melihat punya temennya kalian, jadi turuti aja itu. Meskipun agak-agak nggak yakin, tapi tetap harus yakin. Oke, 1 menit lagi teman-teman, masih aku tunggu ya, masih 1 menit. Oke, yang lainnya ada siapa lagi yang belum menjawab ya? Yang cowok-cowok ini masih belum, ini rata-rata yang jawab cewek ya untuk soal yang ini, soal yang nomor 2. Ayo Ahmad Saiful. Loh, kok jadi gini? Bentar-bentar. Ayo, silahkan teman-teman. Halo. Bentar ya teman-teman, mungkin kakaknya kepental dari Zoom. Oke, halo teman-teman. Maaf banget ini aku kepental dari Zoom-nya. Jadi aku mau minta tolong ke Kak Ikra untuk membantu saya untuk share screen. Oke, ini tadi masih di konten yang nomor 1 ya. Di situ nggak tertera soalnya. Jadi aku mau kirim dulu soalnya. Ntar.
Oke, jadi soalnya tadi ada bacaannya yang lain ya, teman-teman. Bentar, aku kirimkan terlebih dahulu. Oke, Kak Ikra untuk yang ada di yang ada soalnya itu, tapi berupa gambar, Kak. Masih berupa gambar, jadi minta tolong di share screen kan. Tapi di sini aku mau mencoba join lagi teman-teman via Lepi ya. Oke, mohon maaf banget untuk kali ini tiba-tiba tadi keluar Zoom. Tadi tiba-tiba kelempar dari Zoom-nya ya. Ini aku mau mencoba join lagi, join ulang. Oke, sambil menunggu Kak Ikra. Oke, tadi kan udah sempat menjawab ya teman-teman. Kalau ini suara masuk ya. Oke, karena kalian sudah sempat menjawab ya. Tadi rata-rata teman-teman jawabannya itu adalah E. Nah, kita masih seputar apa? Seputar aljabar ya. Oke. Nah, ntar mana nih? Ada promosi ya di kedai tersebut. Satu cangkir kopi, semua jenis kopi itu harganya turun. Sedangkan tadi kita belum tahu nih harga satu kopi itu berapa ya. Harga satu kopi itu berapa teman-teman? Oke, ini ya. Ini, oh iya, nggak bisa ya. Bentar. Oke, nah di sini kita punya apa? Di sini kita masih punya informasi apa, teman-teman? Ayo. Nah, awalnya kalian harus mencari apa? Apakah harus mencari nilai X, mencari nilai Y, atau mencari nilai Z? Seperti itu. Oke, nah, karena yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan itu yang dibeli oleh Kak Kev. Ya, kalian apakah kenal Kak Kev? Teman-teman, apakah ada yang kenal Kak Kev? Siapa itu Kak Kev? Pernah lihat nggak Kak Kev itu? Biasanya ada di pernah pernah lihat kenal anaknya orang Kak. Oke, kalau di konten-kontennya itu oke pernah lewat di TikTok. Oke, buat teman-teman yang main TikTok itu mungkin udah tahu Kak Kev itu yang seperti apa sih gitu ya. Ya, nah, jadi yang kita yang ditanyakan di sini itu harga semuanya, bukan harga per itemnya, teman-teman ya. Nah, coba itu perhatikan Kak Kev dan keempat temennya membeli 3 cangkir kopi hitam. Oke ya. Nah, 3 cangkir. Oke, 3 cangkir kopi hitam, kemudian 2 cangkir kopi susu, dan 5 donat. Jadi persamaan aljabarnya, persamaan tiga variabelnya seperti apa tuh? Coba teman-teman tuliskan di kolom chat. Persamaannya itu seperti apa? Tadi kan kita udah misalkan nih, Y, ada X, ada Z. Nah, kemudian untuk item-item yang dibeli oleh Kak Kev, kalau kita masukkan ke ini bentuk persamaan itu seperti apa? Oke, ada 3X plus 2Y plus 5Z. Oke, seperti itu ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi untuk proses pengerjaannya itu seperti apa? Padahal kan kita nggak perlu mencari nilai X, nilai Y, nilai Z. Oke. Nah, karena di situ tertera harga setiap jenis kopi itu turun 2.000, maka bila Kak Kev membeli, oke, sebelumnya punya apa teman-teman? Sebelumnya dapat persamaan apa? Oke, sebelumnya. Apakah di persamaan sebelumnya ada info, oke, ada X plus Z, ada Y plus X, ada X plus Y. Apakah masih ingat yang sebelumnya, teman-teman? Ayo, apakah masih ingat?
di soal yang nomor satu, karena di sini konteksnya soalnya adalah berhubungan antara soal yang nomor satu dan soal nomor dua, seperti itu ya. Oke, nah tadi kalian menjawabnya seperti apa? Coba tuliskan strateginya. Ntar aku mau coba join di laptop ya, sambil nunggu jawaban kalian tadi. Proses pengerjaannya itu seperti apa? Apakah mengambil jawaban dari yang nomor satu atau perlukah mengambil jawaban dari nomor satu atau tidak perlu? Silakan. Halo. Oke, ini Sarli Zahra ambil dari soal nomor satu. Oke, Kak, mungkin cukup untuk share screen-nya. Ini aku mau coba share screen lagi. Oke. Oke, bentar ya, teman-teman. Oke, sudah muncul ya, teman-teman. Oke, kita bisa mulai lagi. Oke, sorry banget ini. Kalau pakai Zoom bisa keluar-keluar sendiri nih. Oke, karena harga setiap jenis, berarti setiap jenis itu semuanya. Nggak perlu kita melihat apakah cangkir kopi hitam atau satu cangkir kopi susu, tapi semuanya. Nah, jika ini, jadi Kak Kev ini berapa? Beli berapa cangkir kopi? Nah, kita bisa lihat 3 cangkir kopi hitam dan 2 cangkir kopi susu. Maka totalnya adalah berapa? Totalnya adalah 5 cangkir. Nah, semua jenis kopi itu turun sebesar 2.000. Maka total Kak Kev itu mendapatkan penurunan harga sebesar berapa? Berarti 2.000 dikali berapa? 2.000 dikali 5. 2.000 dikali 5 itu berapa? Biasanya teman-teman kalau soalnya itu seputar uang, perkaliannya itu seputar uang, teman-teman bisa langsung menjawab. Oke, 2.000 dikali 5 adalah 10.000. Oke, jadi udah punya penurunan seperti itu. Oke, bentar aku mau nulis-nulis lagi ya. Nulis lagi. Tapi ingat, kita harus tetap menggunakan yang informasi yang tersedia ya, seperti yang atas tadi tuh. Oke. Jadi yang atas tadi kan awalnya X plus Y plus Z itu, sorry kok Z lagi sih, 2Z, sorry, 2Z ya teman-teman, 2Z, 2, 2Z sama dengan 30. Oke, kita punya itu persamaan yang, nah, sedangkan yang dibeli Kak Kev itu, aku tulis di atas ya, 3 kopi hitam berarti 3X plus 2Y plus
5Z. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Nah, apakah nanti ada, ini kan belum tahu ya sama dengan berapa. Nah, apakah ada persamaan antara apa sih kopi yang dibeli siapa? Herman dan Iman sama Kak Kev, apakah ada persamaan? Apakah bisa membuat perbandingan seperti itu? Jadi kalau kita seperti ini, kita nggak harus fokus nyari X, nyari Y, nyari Z doang. Kita bisa juga mengalihkannya. Coba kita kalikan yang ini ya. Dikali berapa teman-teman? Paling sedikit dikali 2. Jadi nilainya berapa? 2X ya, plus 2Y, plus 4Z. Sama dengan berapa? 60. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ayo, sampai sini apakah ada pertanyaan? Nah, kemudian ingat teman-teman, kenapa sih Kak harus pakai itu? Oke ya, bentar. Di soal yang nomor 1 tadi, kita punya persamaan apa? Soal nomor 1 ya, kita punya persamaan kalau X ditambah Z itu adalah 13. Oke, dan kita berarti di sini punya berapa persamaan? Punya 2 persamaan. Nah, sebenarnya dari 2 persamaan ini itu bisa dibuat apa sih, Kak? Nah, bisa dibuat, kalian bisa substitusi atau eliminasi. Nah, eliminasi itu teman-teman, sebenarnya eliminasi kan menghilangkan ya. Jadi eliminasi itu tidak melulu dikurangi. Kalau menghilangkan kalian bisa mengurangi ataupun menambah. Jadi eliminasi itu bukan mengurangi teman-teman, cuma menghilangkan. Jadi bisa menggunakan plus, bisa menggunakan minus. Jadi biasanya ada miskonsepsi ya dari kalian. Eliminasi itu dikurangi. Oke, misalnya kita mau mengeliminasi nih, terus kok aku nulisnya plus ya? Kak, itu katanya eliminasi kok menggunakan tanda positif, tanda penjumlahan. Itu sebenarnya nggak apa-apa karena eliminasi itu bukan artinya bukan dikurangi, tapi menghilangkan. Bisa menggunakan plus, bisa menggunakan minus. Nah, konsepnya gimana Kak kalau menggunakan plus atau minus? Kalau menggunakan minus itu berarti angkanya itu positif semua. Nah, kalau menggunakan plus itu jadi ada salah satu yang positif, ada salah satu yang negatif. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, jadi kita punya 2X plus 2Y plus 4Z sama dengan 60. Oke, sedangkan di situ adalah ada X plus Z. Nah, sama dengan 13. Oke. Nah, di sini kita jumlah ya. Kalau dijumlah itu jadi berapa sih? Ingat penjumlahan itu kita harus samain variabelnya. Jadi 2X plus X itu 3X. 2Y nggak ada Y-nya di bawah jadi tetap 2Y. Kemudian 4Z ditambah Z berarti 5Z sama dengan 60 ditambah 13 adalah 73. Oke, sampai sini. Nah, coba perhatikan teman-teman. Apakah bentuknya sama? Nah, ternyata membuat bentuk yang sama. Persamaan yang sama ya. 3X plus 2Y plus 5Z. Nah, kalau ini adalah harga normal. Harga normal ya. Kenapa Kak? Kok bisa harga normal? Karena kita dapat persamaan ini, persamaan 1 ya, dan persamaan 2 itu dari soal sebelumnya, dari soal nomor 1. Karena soal nomor 1 itu masih harga normal. Jadi hasilnya juga harga normal. Dengan tadi kita udah hitung 2000 dikurangi dikali berapa? 2000 dikali 10, 2000 dikali 5 ya. Dikali 5 sama dengan 10. Jadi dapat pengurangan 10.000. Kak Kev dapat pengurangan 10.000. Jadi 73 dikurangi berapa? 10 berarti berapa? 63. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jawabannya adalah ini. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, bilang aman ya, biar kita bisa next. Oke, aman, Sahris. Yang lain. Oke, aman. Oke, siap. Jadi kita next soal yang nomor 3. Tuh. Oke. Nah, ini udah kalian lihat ya di kontennya. Nah, soalnya seperti apa sih, Kak? Soalnya adalah, oke, ini materi apa nih? Katanya tadi aljabar, kok ada seperti ini? Kira-kira itu materi apa, teman-teman? Oke, 3 menit ya. Jam 14 harus sudah kirim jawaban. Karena ini jam 3.57, jadi ditambah 3 menit kita
Aku tunggu jawaban kalian di jam 4, jam 16.00. Oke, matriks, bagus. Nah, katanya Kak, sambil mengerjakan ya ini, bisa dengerin apa yapingku. Sambil ngerjain, kalian dengerin apa yapingku ya, oke. Karena katanya tadi materi aljabar, Kak. Nah, kok bisa sih? Kok bisa ada matriksnya? Nah, sebenarnya teman-teman, matriks itu kelanjutannya dari aljabar. Nah, kan ada persamaan-persamaan tuh. Nah, persamaan itu karena kan kalian udah belajar tuh apa SPLTV 3 variabel. Kalau kalian mau menyelesaikan 3 variabel itu bisa menggunakan matriks. Itu materi kelas berapa ya? 10 atau 11? Kelas 10 mungkin ya, atau kelas 11 itu diulangi lagi, aku lupa. Nanti ada fundamental enggak, Kak? Gimana tuh maksudnya? Seperti itu ya. Jadi, teman-teman, eh, materinya. Oh, jadi materi matriks maksudnya. Kalian mau materi matriks atau gimana? Oke, penjelasannya atau ya apa? Kita bedah materinya dari mana? Dari soal. Oke. Materi matriks atau materi apa ini? Mereka Anggi. Mau materi matriksnya atau yang apanya? Silakan. Mau materi matriksnya atau materi apa? Oke, ada yang jawab. Ini kita masih satu ya, masih 1 menit lagi teman-teman. Masih aku tunggu jawaban kalian, masih 1 menit lagi. Nah, karena tadi aku bilang kalau tiga ya, 3 variabel itu dapat diselesaikan dengan apa? Dengan matriks ya. Oke. Loh, kok seperti ini lagi ya teman-teman? Ada kendala lagi nih. Oke. Apakah ada? Oke. Oke, ini tampilannya di kalian seperti apa? Nah, oke. Oke, silakan 1 menit lagi nih, Sobat. Oke. Ini kayaknya kendala di pennya ya. Jadi tampilannya tuh kayak berubah-berubah terus nanti bisa keluar Zoom sendiri. Oke, silakan udah jam 4 teman-teman, silakan dikirimkan jawabannya. Baru satu ada Sarlis Zahra yang mengirimkan jawabannya. Nah, oke, kok tiba-tiba ada matriks Kak? Sedangkan kita tuh belajar aljabar seperti itu. Oke, nah, oke kalau kalian pernah menyelesaikan persamaan 3 variabel itu dengan matriks, nah itu sebenarnya berhubungan. Oke, kita mulai membahas ya teman-teman. Di sini sesuaikan dengan soalnya terlebih dahulu. Meskipun gambarnya sangat menggoda, ada pisang, ada semangka, enak banget itu kalau dibuat es atau dibuat sop-sop buah. Nah, yang ditanyakan itu apa? Nah, jika Bu Gilang pada akhirnya membeli 3 paket yang berisi lebih dari 1 sisir. Jadi poinnya tuh sebenarnya di mana teman-teman? Poinnya itu sebenarnya di isi paketnya ya. Ya, isi paketnya. Nah, karena jumlah paketnya udah diketahui, jumlah paketnya itu 3, nah maka isinya itu berapa, isinya itu yang diminta itu berapa, yang isinya yang diminta itu adalah ini berisi lebih dari, nah ada pengecualiannya, lebih dari 1 sisir pisang. Nah untuk semangkanya gimana Kak? Untuk semangkanya itu nggak ada persyaratannya. Di sini yang menjadi persyaratannya adalah pisangnya. 1 sisir pisang itu satu gini, nah satu ini teman-teman, satu satu sisirnya itu ya. Nah, sedangkan yang dipilih itu 3 paket yang berisi lebih dari 1 sisir. Jadi di toko subur ada 2 ya, ada paketnya itu lebih dari 2. Kemudian toko makmur cuma ada 1 paket yaitu paket B. Nah, kemudian Bu Gilang ini beli di mana sih? Beli di toko subur kah? Atau beli di toko makmur? Nah, beli di mana? Di kedua toko. Nah, Bu Gilang itu orangnya adil banget. Harus beli di dua-duanya ya. Bu Gilang beli di dua-duanya. Jadi kita bisa simpulkan bagaimana kesimpulannya ya. Karena lebih dari 1 sisir, maka yang terpilih itu yang mana? Dari kedua toko ya. Bentar aku mau hapus yang ini. Nah, otomatis yang terpilih tuh
Yang mana teman-teman? Ini terpilih, ini terpilih, ini terpilih karena paketnya itu mengandung apa? Mengandung, bukan paketnya itu terdiri dari pisangnya itu lebih dari satu sisir. Oke, udah 3 ya. Nah, kita tinggal merubahnya. Nah, kalau kalian kesulitan mengubah menjadi bentuk matriks, kita misalkan juga, misalnya pisang itu X, pisang sama dengan X. Kemudian semangkanya semangkanya sama dengan Y ya. Jadi kalau yang pertama ini ada berapa? Ada 2X ditambah 3Y sama dengan 220. Kemudian yang ini paket B berapa? 3 ya, 3X plus 4Y sama dengan 305. Oke, kemudian yang paket B di toko makmur itu berapa tuh? 2X ditambah 1 atau ditambah Y sama dengan 120.000. Nah, mengubahnya seperti apa, Kak? Untuk mengubahnya, ingat teman-teman ada perkalian matriks ya. Untuk teman-teman yang udah mendapatkan, harusnya udah dapat ya, karena kalian udah kelas 12, maka harusnya udah dapat materi matriks. Ya, ingat teman-teman perkalian matriks. Kak, kenapa pakai perkalian matriks? Nah, coba perhatikan di sini antara angka-angkanya dengan pisang dan semangka ini di sebelah kiri tanda sama dengan itu kan nggak ada tandanya ya, cuma ada dalam kurung, dalam kurung, dalam kurung. Nah, otomatis kalau dalam kurung ketemu dalam kurung itu adalah menunjukkan perkalian, teman-teman, menunjukkan perkalian meskipun nggak ada tanda perkalian, maka kalau dalam kurung ketemu dalam kurung itu udah pasti operasi perkalian seperti itu ya. Nah, ingat teman-teman, ada matriks itu ada baris, ada kolom. Nah, sebenarnya kita nggak perlu mencoba satu-satu. Kita bisa melihat aja dari perkaliannya dan hasilnya. Ingat, matriks itu adalah misalnya matriks A itu 2 atau berapa ya? 2 kali 3. Maka barisnya, ini baris ya, barisnya itu barisnya 2. Barisnya itu 2 ya. Kita di sini barisnya itu 2, ini baris ya. Nah, kolomnya itu 3. Nah, barisnya 2, 1, 2, ini baris, dan kolomnya itu 3, 1, 2, 3. Oke, di sini aman ya, teman-teman. Oke, nah lihat aja teman-teman, lihat aja. Nah, kalau perkalian matriks, itu misalnya A matriksnya 2 kali 3 dikali matriks B, oke, 3 kali 1. Nah, itu hasilnya adalah AB matriksnya itu barisnya berapa? Barisnya 2, kolomnya 1 gitu. Jadi harus sama, yang sini dan yang sini harus angka yang sama ya. Jadi kalau nggak sama nggak bisa dioperasikan, teman-teman. Nah, oke, kita coba mana nih yang paling memenuhi nilai ini. Oke, mana yang paling memenuhi nilai ini? Oke, silahkan coba jawab di kolom komentar. Tapi ini udah ada 2 yang menjawab ya, jawabannya itu E. Apakah di E itu sama? Coba di E ini yang angka-angka ini misalnya berapa baris nih? Berapa baris? Ada 3 baris, kemudian dikali kali 2. Berarti baris dikali kolom, seperti itu ya cara bacanya. Nah, kemudian yang sebelah sini itu ada berapa baris nih? Ada 2 baris dikali 1 kolom. Nah, apakah ini sama, teman-teman? Apakah ini 3 dikali 1? Oke, benar nggak? Oke, apakah 3 dikali 1? Nah, di sini kalau di sini kan 2 kali 3. Nah, di sini kan 2 kali 1. Pasti udah salah, nggak bisa karena ini berbeda. Ini berbeda dengan ini. Nah, kalau di sini kan 3 dikali 2. Di sini berapa? 1 dikali 2. Sama nggak? Ini beda, ini beda. Oke. Nah, sedangkan di sini 2 dikali 3. Di sini berapa? 1 dikali 2. Ya, sama nggak ini? Beda juga. Kemudian ini 2 dikali 1 ya. Kemudian ini berapa? Ayo, 2 dikali 3. Sama, apakah sama ini sama ini? Nggak sama juga. Jadi jawabannya karena ini dan ini sama angkanya, ya, maka jawabannya adalah E.
Oke, tapi kita mau coba buktikan apakah ini 3 kali 1. Coba barisnya. 1, 2, 3. Barisnya ada 3. Nah, kolomnya ada berapa? Cuma ada 1. Berarti ini adalah 3 kali 1. Seperti itu, teman-teman. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, aku mau hapus yang ini. Apakah ada pertanyaan teman-teman yang di sini? Untuk materi ini, untuk matriks ini, apakah ada pertanyaan ya? Oke, yang baris itu yang jadi baris. Oh, gitu harusnya nulisnya teman-teman. Oke, silakan kalau ada pertanyaan langsung aja sambil aku jelasin baris kolom ini baris ya. Kemudian, oh kok ada muncul ini. Oke, ini baris ya. Kalau kolom itu dari atas. Jadi ini tuh satu baris, nah tapi satu kolom. Nah, kalau seperti ini berarti satu baris dua kolom. Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, aku bisa next ya. Oke, sampai sini. Oke, silakan teman-teman. Tadi yang minta materi matriks atau apa? Mereka mau minta materi matriks atau apa? Ayo, gimana? Andika mau on mic? Mau bertanya apa? Oke, apakah sudah? Oke, teman-teman bisa kasih reaksi. Amankah atau ada pertanyaan Kak mau materi matriks atau apa? Dari Kak Anggi ini mau materi matriks atau mau materi 3 variabel atau aljabar yang lainnya? Ayo, gimana teman-teman? Terserah kakaknya deh. Enggak, tadi kamu mau materi apa? Gitu. Sebenarnya mintanya tuh materi apa? Aljabar. Oke. Aljabar. Jadi kira mau materi matriks seperti itu. Oke, silakan. Apakah ada pertanyaan? Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, halo. Oke, aman ya? Ini bisa di-mute, minta tolong di-mute, bisa nggak ya, Kak? Yang Andika. Oke, udah ya. Oke, silakan. Kalau aman kita next. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke. Halo. Nggak ada cara cepat, Kak. Nggak ada cara cepat. Sebenarnya ini ada cara cepatnya, teman-teman. Lihat aja, lihat. Oke, sebenarnya nggak perlu X plus Y itu sama dengan 220, itu nggak perlu, teman-teman. Ya, tadi aku udah screenshot nggak ya? Bentar. Oke, sebenarnya ini di sebelah kiri, di gambarnya, itu sebenarnya nggak perlu, teman-teman. Langsung saja, karena tadi ini kan awal banget ya materi matriksnya, jadi aku kasih seperti itu. Jadi langsung aja, langsung saja ya. Tapi kan di sini bentuknya sama semua, Kak. Bentuknya sama semua. Jadi lihat aja, teman-teman. Nah, lihat yang tadi baris dan kolomnya apakah sama. Itu ya. Itu ya Ahmad Saiful. Oke, amankah Ahmad Saiful? Charlie sini selalu aman ya. Oke. Kalau cara jelasinku terlalu cepat, nggak apa-apa teman-teman. Kalian ingetin di kolom chat ya, Kak, terlalu cepat nih aku belum paham gitu ya. Oke, kita praktik ya, mulai praktik nih. Nah, ini bentuk umumnya, masih bentuk umum. Kalau dibuat persamaan 3 variabel itu seperti apa nih teman-teman? Bisa minta tolong dituliskan di kolom chat 1 menit ya, karena ini cuma menuliskan bentuknya, menuliskan bentuk aljabarnya ya. Oke, silakan menuliskan bentuk aljabarnya di kolom komentar. Oke. Nah, bentuk aljabar tidak melulu cari X aja, cari Y aja, cari Z aja, atau menjadi 1X berapa, Y berapa, Z berapa, itu udah diajarkan di sekolah. Namun yang di sini itu kita bisa pakai cara gabungan sama seperti apa, Kak? Sama seperti yang nomor 1 sama 2 tadi ya. Jadi nanti lihat lagi teman-teman, nanti kan aku kirim ya materinya. Jadi coba dilihat dulu, dipahami lagi ya. Kalau memang teman-teman belum paham, yang aku maksud tuh seperti apa sih? Yang aku maksud itu nggak perlu mencari X-nya dulu, X-nya sendiri berapa, Y-nya sendiri berapa, Z-nya sendiri berapa. Nah, kita bisa menggunakan cara campuran, seperti soal nomor 1 dan 2 tadi. Oke, silakan udah 1 menit. Bentuk aljabarnya seperti apa? Nah,
Oke, Ahmad Saiful ada X plus 2Y plus 3Z sama dengan 13. 2X plus Y plus 3Z 15,5. 2X plus 2Y plus Z sama dengan 16. Oke, bisa. Bisa seperti itu ya. Oke. Itu ya teman-teman. Lihat punya Saiful itu benar. Nah, sekarang kita ubah. Karena tadi kita bisa kita aku tampilin yang matriks ya, maka kali ini juga minta tolong diubah ke matriks, apakah yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, oke, tinggal aja kalian jawab kiri atau kanan, karena di sini aku nggak kasih A B C D E, nggak aku kasih opsi ya, jadi kiri atau kanan gitu aja, tuliskan di kolom komentar kiri atau kanan. Oke, kiri. Oke, Sarlis pilih kiri. Oke, kita coba buktikan. Ya, di sini itu barisnya ada berapa barisnya? Oke, bentar. Oh, nggak bisa nih. Penku. 3 dikali. Oke, barisnya ada 3 dikali 1. Oke, di sini 1 dikali 3. Nah, di sini ada 1 dikali 3. Nah, apakah sama? Oh, 3 dikali 3 yang pertama. Sorry, salah. 3 dikali 3. Karena kolomnya juga 3 ini. Oke, sampai sini. Ini 3 ya. 3 dikali 1. 3 dikali 1. Oke, nah di sini ada 3 sama 1. Oke, apakah benar teman-teman? Oh, ini yang kebalik ya. Sorry, bentar. Duh, kok salah semua ini aku nulisnya. Ini 3 kali 3. Ini 3 kali 1. Nah, baru ini 3 kali 1. Oke. Nah, karena ini sama, jadi yang kita ambil adalah 3 kali 1. Jadi itu ya. Nah, membuktikan juga kah yang sebelah kanan? Sebelah kanan ini 3 dikali 1, kemudian 3 dikali 3 sama dengan ini berapa? 3 dikali 1. Nah, ini berbeda. Jadi yang dilihat itu yang ini ya, teman-teman ya, yang aku lingkari ini. Ini salah, jadi kalau salah, aku hapus aja. Oke, jadi jawabannya adalah yang ini. Oke, loh udah muncul. Oh, ternyata bisa ya pakai itu. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, nanti bentar. Tapi nanti di akhir aja deh aku mau bertanya ke kalian. Itu ya seputar matriks, tapi lo udah hilang ya. Tapi biasanya yang muncul karena di sini penalaran matematika, maka bentuk matriksnya itu seperti ini, teman-teman. Bentuk matriksnya itu seperti ini. Kita nggak menghitung matriksnya. Jadi untuk penghitungan matriks, misal matriks A ditambah matriks B itu nanti masuk ke mana? Masuk di pengetahuan kuantitatif. Seperti itu ya. Jadi harus dijelasin di mana di submateri yang pengetahuan kuantitatif. Di sini cukup sampai apa? Sampai ininya aja, bukan hasilnya seperti apa Kak. Kalau perkalian, penjumlahan, pengurangan matriks itu nggak masuk di penalaran matematika. Gitu ya, di sini penalaran pakai nalarnya kalian. Oke, kita next. Nah, ini di soalnya itu apa Kak? Di sini soalnya adalah benar salah. Karena kemarin itu yang dicari itu langsung opsinya benar atau salah. Nah, kali ini ada pernyataannya. Jadi ada 4 pernyataan, mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalian harus mencoba semuanya. Kalau kemarin masih bisa ditoleransi, misal 1 kelihatannya salah, oke, 2 kita perlu buktikan. Nah, di sini semua pernyataannya itu perlu dibuktikan semua. Oke, 3 menit ya, teman-teman, sampai jam 4 lebih 19. Silahkan. Oke, semangat. Oke, 3 menit ya, teman-teman. Oke, silakan, aku harap semuanya mengirimkan jawabannya ya.
Karena apa? Karena tinggal memilih opsi aja, teman-teman. Kalian bisa pilih opsinya. Oke. Oke, kurang 1 menit, teman-teman. Oke, aku tunggu ya, kurang 1 menit. Nah, apakah ada kesulitan ini? Kok belum ada yang jawab? Belum jawab, Kak, kan waktunya jam 4.19 ya. Oke, aku tunggu 1 menit lagi, teman-teman. 1 menit lagi ya, silahkan kalian Bang explore. Harusnya itu diapain, Kak? Harusnya apakah perlu dibuat permisalan kah atau perlu dibuat X, Y, Z kah? Atau jadi teman-teman kalau mau ngerjakan seperti ini nggak harus pakai X, Y, Z, pakai A, B, C juga boleh, MNOP atau PQRS itu bisa ya, nggak perlu soal X, Y, Z. Tapi kenapa kakaknya menggunakan X, Y, Z-nya lebih mudah aja, biar lebih dapat kalian terima gitu, karena yang sesuai diajarkan di sekolah kan kebanyakan SD, jadi kita menggunakan yang pada umumnya saja. Oke, jam 4.19, apakah tidak ada yang mau mengirimkan jawabannya, teman-teman? Oke, Faisal Zidanul Rahman jawab C. Apakah jawabannya C? Kita coba bahas habis ini. Oke, mungkin 1 atau 2 anak lagi yang mau mengirimkan jawaban, kemudian kita bahas. Oke, Aprilia A, Khairunisa juga A. Oke, 3 anak. Tapi buat kalian yang mau menjawab juga nggak apa-apa ya. Di tengah-tengah aku berjelasin penjelasannya, pembahasannya. Oke, jadi kita simpulkan siapa yang menjadi X, siapa yang menjadi Y. Karena di sini cuma ada 2 ya, laki-laki dan apa? Dan perempuan. Nah, tapi yang diketahui di sini apa? Jumlah siswa laki-laki itu 10 kurangnya dari jumlah siswa perempuan. Nah, itu misalnya laki-lakinya itu X. Oke, yang benar kita misal ya X sama dengan laki-laki ya, dan Y itu perempuan. Oke. Nah, karena jumlah siswa laki-laki itu 10 kurangnya dari jumlah siswa perempuan, apakah X dikurangi 10 atau X ditambah 10? Oke, yang benar yang mana? X ditambah 10 atau X dikurangi 10? Oke. 10 kurangnya dari jumlah siswa perempuan. Jumlah siswa laki-laki 10 kurangnya dari jumlah siswa perempuan. Oke, apakah X plus 10 atau X min 10? Ayo, gimana teman-teman? Apakah X plus 10 atau X min 10? Kurangnya dari jumlah siswa perempuan. Oke. Nah, karena Y itu PR, maka X plus 10 ya. Kurangnya dari jumlah siswa perempuan. Nah, sebelum ke situ, kalau kita sesuaikan dengan apa? Dengan ini kurangnya. Kalau kita sesuaikan dengan ini kurangnya, gini sampai sini ya. Kan karena siswa perempuan itu Y, maka kurangnya, ayo, berarti kan, bentar, langsung aku tulis sama dengan sih. Harusnya kan Y dikurangi 10 sama dengan X. Nah, makanya X itu X, Y itu sama dengan apa? Karena itu jadi persamaannya X ya, maka di sini udah persamaannya Y. Y sama dengan X ditambah 10. Tuh ya. Oke, sampai sini
kurangnya. Kalau kita melihat dari pernyataannya, itu kan kurangnya dari jumlah siswa. Maka jumlah siswa dikurangi 10. Seperti itu ya. Nah, biayanya per siswa itu berapa? 90. Nah, jumlah uangnya itu 3.600.000. Oke, karena kita belum tahu ya jumlah siswanya itu berapa, maka kalau dijumlah siswa laki-laki ditambah siswa perempuan, kemudian dikalikan 90 ya, dikalikan 90 itu sama dengan 3.600.000. Oke, sama dengan ini ya. Nah, kita harusnya perlu tahu nih X plus Y itu berapa. Nah, sampai sini itu kita bisa buat apa? X plus Y sama dengan pembagian ya teman-teman. 36, gak apa-apa aku tulis atau langsung kita coret dari sini aja ya. Nah, ingat di sebelah kiri itu nolnya ada berapa? Di sebelah kiri nolnya 4. Jadi yang sebelah kanan kita perlu coret 4 aja. Jadi 360 dibagi 9. 360 dibagi 9 itu berapa? X plus Y sama dengan 36 dibagi 9 adalah 4. Karena ada nolnya berarti 40 ya. X plus Y sama dengan 40. Nah, kita mempunyai persamaan yang kedua. Nah, oke. Persamaan 1 seperti ini, kemudian ada persamaan 2 seperti ini. Oke, jadi kita mau substitusikan yang mana? Terserah ya. Atau bisa aja karena di sini tuh Y-nya yang diketahui. Maka X ditambah X plus 10 sama dengan berapa? 40. Nah, kalau ada tanda kurung ini, jangan terkecoh ini perkalian teman-teman, karena di sini ada tanda penjumlahan. Makanya kita bisa ubah X plus 10 sama dengan 40. X ditambah X hasilnya berapa? Ayo, X ditambah X hasilnya berapa teman-teman? X ditambah X hasilnya adalah 2X. Ya, 2X. Kemudian di sini 40 dikurangi 10, berarti 2X sama dengan berapa? 30, maka X-nya adalah 15. Nah, yang laki-laki 15. Nah, yang perempuan itu berapa sih? Jadi kan yang perempuan kan ada seperti ini. X ditambah 10 ya, maka yang perempuan itu 15 ditambah 10. Berarti yang perempuan itu 25. Oke, nah sekarang kita fokus yang pernyataan nomor 1, teman-teman. Nomor 1 itu jumlah siswa laki-laki adalah 3/5 dari jumlah siswa perempuan. Nah, apakah benar? Apakah benar? Oke, jadi jumlah siswa laki-laki adalah 3/5 siswa perempuan. Maka karena laki-laki tadi X, maka kita 3/5 Y. Nah, Y-nya itu 25, berarti 3/5 dikali 25. Nah, ini kan sisa 5 ya, berarti 3 kali 5, 15. Benar atau salah teman-teman? Benar. Oke, yang nomor 2 sekarang, nomor 2 ya. Oke, nomor 2. Jumlah seluruh siswa itu 40, apakah benar? Nah, X plus Y itu berapa? 15 ditambah 25 sama dengan 40. Oke, jadi benar juga. Sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga itu jumlah siswa laki-laki habis dibagi 5. Laki-lakinya itu 15. Dibagi 3 ya. Apakah 15 habis dibagi 3? 15 habis dibagi 3. 15 dibagi 3 ada berapa? Ada 5. Jadi ini juga benar ya. Kemudian yang nomor 4, jumlah siswa perempuan habis dibagi 3. Apakah 25 habis dibagi 3? Apakah 25 habis dibagi 3? 25 tidak habis ya. Tidak habis. Dibagi 3. Maka jawabannya salah. Nah, dari sini yang benar yang mana teman-teman? Yang benar yang 1, 2, 3. Berarti pilihan opsinya yang apa? A, B, C, D atau E? A, B, C, D atau E? Jawabannya adalah A. Oke, seperti itu ya. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Sampai sini teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silakan ya. Silakan ada pertanyaan. Oke, ini soal yang terakhir, kita tinggal 4 menit lagi.
Silakan, ada pertanyaan atau enggak? Kalau enggak menjawab, aku kasih oleh-oleh. Kalau enggak menjawab, aku kasih oleh-oleh. Oke, oke, tidak. Ya, oke, aman ya teman-teman. Oke, dari semuanya, kita tadi ada dapat berapa ya? Ada 5 soal mungkin ya. Dari semuanya, mana yang paling sulit teman-teman? Sekiranya tadi yang kalian ingat itu yang mana? Atau misal selain sulit, ada yang kurang jelas waktu aku menjelaskannya. Oke, ada yang kurang jelas itu di bagian mana? Ayo, ada yang kurang jelas itu di bagian mana teman-teman? Silahkan. Oke, atau nggak jelas semua nih aku jelasin ya, kurang jelas semua, kurang jelas semua kak, aduh bisa kurang jelas semua. Terus apakah kalian paham teman-teman? Wah belum paham kak, aduh dari semua yang aku jelasin masa ada yang belum paham, maksudnya masa semuanya nggak paham ya, aku harap semua ada beberapa yang paham. Oke, matriks saya matriks saya karena belum tahu basicnya. Oke, nanti mungkin dijelaskan di ini ya, pengetahuan kuantitatif. Karena di pengetahuan kuantitatif itu teman-teman belajar langsung angkanya, bukan berupa seperti ini, bukan berupa soal cerita. Jadi mungkin lebih mudah difahami kalau angka-angkanya langsung gitu kalau matriks ya. Seperti itu ya Ahmad Saiful. Oke, soal terakhir susah kak, tapi kakak udah jelas. Oke, terima kasih Feby. Yang nomor 3, oke tadi teman-teman banyak kesulitan ya. Yang matriks, oke nggak apa-apa. Kalau matriks memang kalau matriks kemudian disatukan, konteksnya itu soal cerita, matriks soal dijadiin soal cerita itu memang agak sulit ya teman-teman. Kalian fokusnya masih belum. Oke, banyak yang di matriks bagian keranjang tua. Jadi kalau matriks itu memang cocoknya langsung dengan apa? Dengan angka-angkanya, bukan dengan soal cerita. Tapi nggak apa-apa, nanti aku kasih sedikit aja di pertemuan besok. Ya, aku kasih materi matriks sedikit lah ya. Oke, mungkin itu karena matriks itu kayaknya materi matematika lanjut Kak. Iya, benar. Materi matematika lanjut. Iya, benar. Jadi nanti di pengetahuan kuantitatif ya. Oke, oke, karena tadi kalian nggak mau aku kasih oleh-oleh, nggak apa-apa banget, karena kali ini aku juga nggak nggak ngasih oleh-oleh juga ke kalian. Ya, mungkin cukup untuk pertemuan hari ini. Ya, terima kasih teman-teman buat yang udah join pada kelas sore hari ini. Mohon maaf banget tadi sempat ada kendala jaringan, nggak tahu tiba-tiba tadi aku keluar dari Zoom ya. Mohon maaf banget. Nah, itu aja yang dapat aku sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Terima kasih sudah join, terima kasih sudah mencoba memahami apa yang aku sampaikan ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian. Kita bertemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berbuka puasa, selamat ngabuburit ya teman-teman. Aku kembalikan ke Kak Ikra. Baik, terima kasih untuk Kak Bella. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi-materi yang sangat bagus, dan juga terima kasih untuk semua peserta teman-teman yang ada di Zoom ini. Sebelum kita akhiri, kita absen dulu ya, seperti yang saya bilang tadi, jadi jangan keluar dulu. Nanti kalau semisal ada namanya yang nggak kesebut, bisa beritahu saya. Bentar. Baik, yang pertama ada Ahmad Saiful, Hadir, hadir. Aksa Khairullah, Aksa Khairullah, ada Aksa, ada Andika Esa Pradana, Hadir. Anggi Maulina Syamsia, Hadir. Ciara Dewi Katlina, Ciara Dewi Katlina, Hadir, hadir.
Denis Emanuela Silaban. Hadir, Kak. Diana Farda Maulida. Diana Hadir, Farda Kak. Maulida. Hadir. Zulkira Audira. Zulki Rahma Audira. Enggak ada. Aprilia Mutiara Dewi. Hadir, Kak. Aprilia Farida Nur Fadila. Farida Hadir, Nur Kak. Fadila. Feby Dwi Lestari. Feby Dwi Lestari. Kak. Feby. Oke. Ivana Alia. Ivana Alilia. Hadir, hadir. Khairunisa Arumning Tias. Hadir, Kak. Khairunisa. Hadir. Muhammad Faizal Zidanur Rahman. Muhammad Faizal. Siap hadir. Muhammad Rifki Amrullah. Hadir, Kak. Naila Zafira Zahra. Ada Naila? Nikmatul Mawadah. Hadir, Kak. Naura Kurin in Azara. Naura ada Naura. Hadir, hadir. Mereka Anggi Winata. Mereka. Hadir. Pinka Valisa Vania. Hadir, Kak. Pinka. Putri Amelia. Hadir. Sarli Zahra Avania. Hadir. Swifa Rulifini Yangga. Siva. Sylvia Ainul Lutfia. Nggak ada. Sylvia Putri Melina. Hadir. Sita Nurisha Maulida. Sita Nurisha. Yanto Sugeng Santoso. Hadir, Kak. Zara Putri Anania. Hadir. Ya. Zara Hadir, Kak. Putri Anin. Zian Hadir, Anaki. Kak. Zian Anaki. Hadir, Kak. Hadir, Zian. Kak. Oke. Yang belum disebut siapa? Ada yang belum disebut nggak? Ada yang nggak? Ada yang namanya Cewi. Saya, Kak. Siapa? Belum. Zia. Nama. Oh, Zia. Ya, sebentar. Ayu Kiraina juga belum, Kak. Kirina. Sebentar. Lutfia Insani juga, Kak. Oh, iya, sebentar ya. Iya. Oh, Kirina nggak jadi izin. Iya, tadi izin telat. Oke. Tadi yang satu siapa namanya? Siapa? Lutfia ya? Lutfia Isani ya? Iya, Kak. Oke. Ada lagi nggak? Ada lagi yang belum panggil? Sudah? Baik, kalau sudah saya tutup ya. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktu. Terima kasih atas antusias kalian yang udah mau mendengarkan, menyimak, atau menjawab pertanyaan dari Kabila tadi. Baik, saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Iya, sama-sama semuanya.